Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas solusi latihan 2 nomor 1-4 mengenai domain, range, dan nilai fungsi. Mari sama-sama kita simak pembahasan soal berikut ini. Ya, kita mulai dari soal yang pertama ya. Jadi, suatu fungsi f dari r dipetakan ke r dengan rumus. Ini rumusnya dikasih tahu, fx sama dengan x kuadrat min 2 gitu ya. Buat soal bagian A, diminta dihitung F1-nya berapa, terus F0-nya berapa, terus F-2-nya berapa, F-3, dan satu lagi F3 ya. Nah, perhatiin sama kamu bahwa ini 1, 0, min 2, min 3, sama 3 ini tuh adalah pengganti atau pengubah dari variabel X gitu. Jadi kalau misalnya dimintanya F1, kamu ganti X-nya sama 1. Jadi 1 kuadrat, min 2. Kalau yang ini 0 kuadrat, min 2. Yang ini min 2 kuadrat, min 2 gitu ya. Yang ini min 3 kuadrat, min 2, yang bawahnya juga jadi 3 kuadrat, min 2. Yuk kita hitung satu-satu. Yang A, yang pertama F1-nya 1 dikurangi 2, min 1. Yang kedua, 0 dikurangi 2, min 2 ya. Yang ketiga, min 2 kuadrat, 4. 4 kurang 2, 2 ya. Yang ketiga, yang keempat, F min 3, yaitu min 3 kuadrat, 9 dikurangi 2, 7, dan satu lagi untuk F3 ya 9 kurangi 2, 7 gitu. Ya, seperti itu caranya. Nah, terus untuk bagian B. Bagian B kita diminta tentuin berapa nilai A. Kalau dikasih tahu FA-nya sama dengan 2 gitu ya. FA sama dengan 2. Berarti variabel X-nya kamu ganti dengan A sebagai pengubahnya. Kan tadi kita udah tahu ya, kalau fx sama dengan x kuadrat min 2. Jadi kalau fa sama dengan a kuadrat min 2. Ini hasilnya sama dengan 2 gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis a kuadrat min 2. Min 2 yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri jadi min 4. Sama dengan 0. Ini kalau difaktorin jadi a min 2 kali a plus 2. Sama dengan 0. Jadi nanti kalian bisa dapat nilai dari A-nya, itu adalah 2, dan satu lagi A-nya adalah min 2, gitu. Ya, gampangnya masih gitu aja. Yuk, buat yang bagian C. Dikasih tahu DF-nya. Itu adalah X di antara min 3 sampai 3. Nah, kalau di soal bilangan real, sekarang saya ganti jadi bilangan bulat, ya, jadi biar gampang. Kalau bilangan real, setiap titik tak hingga banyaknya, ya. X bilangan bulat. Gitu. Ya, kalau misalnya X-nya bilangan bulat, berarti kita harus cari F-nya dari min 3, terus F min 2, F min 1, F0, F1, terus F2, satu lagi kita cari F3 gitu ya. Bilangan bulat kan nggak ada koma-komanya di sini ya. Kalau F-3 ya kayak tadi caranya. Kita ngikutin cara yang di soal yang bagian A. Ya berarti kalau min 3, menurut rumus X kuadrat min 2, jadi min 3 kuadrat, min 2, kita dapat hasilnya 7. Yang bawah, min 2 kuadrat, min 2, kita dapat hasilnya 4. Terus min 1 kuadrat, min 2, kita dapat hasilnya min 1. 0 kuadrat, min 2, kita dapat juga hasilnya min 2. Terus 1 kuadrat, min 2, kita dapat hasilnya min 1 ya. Terus 2 kuadrat, min 2, dapat hasilnya 2. Dan untuk yang 3 kuadrat, min 2, kita dapat hasilnya 7. Seperti itu, oke?
Oke, kita lanjutin ke contoh soal yang kedua, soal latihan nomor 2 maksudnya. Sini kita dikasih informasi bahwa fx sama dengan px min q. Terus informasi yang didapetin dari soal f1 sama dengan min 3, kita ganti variabel x-nya sama 1. Jadi 1 ini inputnya ya. Jadi kita tulis p kali 1 p kurangi q. Ini hasilnya sama dengan min 3. Buat yang 4, kalau x-nya 4 sini, kita ganti x-nya dengan 4p gitu ya. 4 kali p kan 4p dikurangi q, hasilnya mesti sama dengan 3. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi. Nanti kita dapat eliminasi salah satu variabelnya. Kita dapat nilai p-nya itu nanti 2. Terus kita dapat nilai q-nya itu 5, ya. Setelah kita eliminasi dan kita dapat nilai p sama q, kita bisa dapat nilai fx-nya. Fx itu kan sama dengan px min q. Berarti di sini fx sama dengan 2 kali x minus q-nya itu 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi yang diberikan. Tuh ada fx, gx, dan hx. Pertama kita bahas dulu yang a ya. Fungsi fx itu sama dengan akar dari x plus 5 per 2 min x. Perhatikan, kalau kalian menemukan fungsi dalam akar, untuk menentukan domain dari fungsi dalam akar ini, pastikan bahwa fungsi dalam akar itu tidak boleh negatif. Dengan kata lain, x plus 5 per 2 min x itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalian dapat di sini pembuat 0 pembilangnya min 5 dan pembuat 0 penyebutnya adalah 2. Kemudian kalian bisa gambarkan garis bilangannya di sini, yaitu min 5 sampai 2. Ini min 5 misal di sini 2. Ya, kemudian perhatikan tanda dalam batas-batas ini. Kita uji pakai angka 0 misal. 0 plus 5 per 2 kurang 0 kan plus bagi plus. Tentu hasilnya plus. Di sini minus, di sini minus. Kalau lebih besar atau sama dengan 0, perhatikan kalau bentuknya pecahan, bahwa penyebut di sini nggak boleh ikut tanda sama dengannya. Jadi yang boleh kita kasih warna hitam yang atas aja fungsi x plus 5-nya. Jadi yang ini kita boleh kasih tanda hitam. Dan karena dia lebih besar sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya yang ini. Jadi sebagai akibat, kita peroleh nilai dari domain fungsi f-nya adalah x, di mana x-nya berada di antara min 5 sampai 2, gitu. Perhatikan yang ada tanda sama dengannya yang min 5 aja. Atau kita bisa tulis dalam notasi interval dengan kurung siku, karena sama dengannya ikut, koma kurung buka. Kurung tutup, tapi nggak kurung siku di sini. Karena tanda sama dengannya nggak ikut. Dan untuk menentukan range-nya di sini, RF, kalau fungsi dalam akar, langsung kalian bisa tulis ini dengan Y, di mana Y-nya lebih besar atau sama dengan 0, Y, elemen real. Atau kalian bisa tulis juga dengan 0, hingga, seperti ini. Nah, agak berbeda cara pengerjaannya dengan soal yang GX. Kalau kalian menemukan fungsi yang bentuknya kuadrat tapi dia berada di dalam akar, seperti ini, maka untuk menentukan domain sih sama caranya ya. Jadi dalam akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kalau kita tulis di sini, 5 min 4x min x kuadrat, ini lebih besar sama dengan 0. Kalau kita faktorin, ini kita peroleh x plus 5, di sini 1 min x lebih besar atau sama dengan 0. Terus, udah gitu, kita cari pembuat 0-nya di sini min 5, di sini 1. Terus kita gambar garis bilangannya di sini. Kalau kita gambar garis bilangannya, di sini min 5, di sini 1, seperti itu. Dan karena dua-duanya ikut tanda sama dengannya, bukan fungsi pecahan, maka kita kasih tanda warna hitam di sini. Noktah berwarna hitam. Uji pakai angka 0 ke sini. 5 kurang 0 kan positif.
positif, negatif, negatif. Ambil tanda yang positif yang ini. Seperti itu. Sehingga domain dari fungsi f-nya kita dapat sini. Domain dari fungsi f-nya jangan fungsi f, fungsi g. Maksud saya karena gx ya. dg di sini sama dengan x, di mana x-nya berada di antara batas min 5 sampai 1, x elemen real. Atau kalian bisa tulis ini dengan batasnya min 5 sampai 1. Kalau fungsinya berbentuk kuadrat dalam pecahan, untuk menyatakan range-nya di sini, maka kalian harus membuat tabel seperti ini. Untuk memetakan domain-domainnya di sini. Ini X, ini Y. Kalau X-nya min 5, batasnya min 5-nya ikut ya, karena ada sama dengannya. Min 5 sampai 1. Jadi kita harus tentuin batas atas sama batas bawahnya. Kalau X-nya min 5 sama 1, udah pasti hasilnya 0 ya. Tadi kan kita udah hitung. Pasti pembuat nolnya. Kalau X-nya min 4, kita masukin ke fungsinya mula-mula. 5 kurangi akar dari 5 kurangi 4 kali min 4 dikurangi min 4 kuadrat. Jadi udah pasti ini akar 5. Sini akar 8. Sini akar 9. Terus masukin sini akar 8. Kemudian sini akar 5. Nah, dari sini teman-teman lihat, kalau akar udah pasti dia harus berada di antara 0. Batas bawahnya yang mana ini? Batas yang paling kecil yang 0 kan? Dan batas terbesarnya ketika X-nya min 2. Jadi di sini kalian bisa tentuin bahwa range dari fungsi G di sini adalah sesuai batasnya. Y, di mana Y-nya berada di antara 0 sampai akar dari 9, yaitu 3, ya. Seperti ini. Atau kita bisa tuliskan ini dengan 0,3 seperti ini. Dua-duanya kurung siku. Lanjut ke soal yang nomor 3C. Yang ditanyanya Hx di sini. Hx sama dengan 1 per x kuadrat min 9. Kalau kalian nemuin fungsi bentuknya pecahan, ingat, penyebut tuh yang x kuadrat min 9 ini nggak boleh sama dengan 0. Berarti sini x kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita faktorin berarti di sini x min 3 sama x plus 3-nya tidak boleh sama dengan 0. Supaya dia hasilnya tidak sama dengan 0, yang ini, maka kita dapatkan membuat nolnya seperti ini. Kalau digambar pada garis bilangan, angka 3 di sini itu nggak boleh berisi, gitu ya. Nggak boleh warna hitam. Berarti selain angka 3 boleh. Sehingga kita dapat domain dari fungsi H-nya itu adalah X, di mana X-nya adalah bilangan real, kecuali 3 dan min 3. Maaf, yang ini harusnya 3 dan min 3 ya. 3 dan min 3. Jadi kalau min 3 sama 3 tandanya bolong aja kayak gini. Nggak boleh berisi. X tidak sama dengan 3, X tidak sama dengan min 3. Seperti itu. Untuk mencari range dari fungsi Hx, ingat kalau fungsinya berbentuk pecahan, maka RH pecahan itu tidak mungkin menghasilkan bilangan yang 0 kalau ininya konstanta. Di Y, tentu Y tidak akan mungkin sama dengan 0, namun Y-nya boleh bilangan real. Seperti itu. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini fungsi bercabang. Ini fx sama dengan x kuadrat min 5x. Kalau x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Terus x plus 12. Kalau x-nya lebih kecil dari 2. Nah, sekarang kita ditanya F5, F0, dan F2. Kita cari dulu F5. Terus F0. Itu lagi F2. Nah, lihat. 5 itu lebih besar sama dengan 2 atau lebih kecil dari 2? Tentu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi kita pakai rumus yang ini. X kuadrat min 5X kita ganti.
5 kuadrat min 5 kali 5 ini sama dengan 0. Kalau yang bawah, yang 0 kan tentu lebih kecil dari 2 ya. Jadi kita pakai yang kedua, 0. Sorry, ini 0 plus 12 gitu. Kalau kita jumlahin hasilnya 12. Dan untuk F2 di sini, caranya kita lihat 2 itu masuk ke mana? Ke yang syarat pertama, syarat kedua. Syarat pertama ya, karena di sini ada sama dengannya. Jadi buat yang 2, kita pakai yang rumus pertama. 2 kuadrat min 5 kali 2. 4 dikurangi 10, min 6. Nah, yang ditanyain F5 tambah F0 min F2. F5-nya 0, ya kan? Ditambah F0-nya 12, dikurangi F2-nya yaitu min 6. Ini F5 tambah F0 kurangi F2. Nah, 12 tambah 6 hasilnya kita dapat 18 gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini dari latihan 2. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikut.